Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian di sekolah ini.
kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong akan semua anak-anak yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, dan biarlah apa yang akan didengar oleh adik-adik, Roh-Mu yang kudus menolong mereka agar mereka mampu melakukannya di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang akan membawakan cerita untuk kita hari ini Kakak Lydia. Oleh karena itu, kepada Kakak Lydia, kalian diberikan kesempatan untuk bercerita bagi adik-adik semua. Baik, shalom. Terima kasih buat Kakak Ira dan Kakak Leni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan berkat cerita firman Tuhan pada hari Minggu yang ceria ini. Sebelum Kakak menyampaikan cerita, pasti anak-anak sekolah minggu semua karena berada di rumah jadi belum mengenal Kakak. Kakak akan memperkenalkan diri. Nama Kakak Lydia Noti. Baik adik-adik sekolah minggu, para Maranatha Ebuku, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita mendengarkan cerita, Kakak akan mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dan kita akan membaca doa Salomo memohon hikmat. Ayat yang ke-5 berbunyi, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh bijaksana dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan yang
kita baca bersama-sama dari firman Tuhan ini. Temanya adalah berikanku hati yang bijaksana. Baik adik-adik sekolah minggu yang bijaksana, siapa yang rindu untuk memiliki hati yang bijaksana? Pasti semua anak-anak sekolah minggu memiliki kerinduan dan harapan untuk menjadi seseorang yang bijaksana. Hari ini kita akan mendengarkan cerita kisah tentang seorang raja yang sangat terkenal, tersohor, termasyhur pada masa pemerintahannya. Coba tebak siapakah raja tersebut? Ya, raja tersebut bernama Raja Salomo. Raja Salomo pada masa mudanya ia sudah dipilih menjadi raja untuk menggantikan Daud ayahnya. Pada masa muda Raja Salomo ia merasa bahwa ia tidak sanggup, tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel dengan berbagai masalah, problema yang dialami oleh bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Raja Salomo ketika ia merasa bahwa ia tidak sanggup, tidak mampu untuk melaksanakan pemerintahannya sebagai raja dalam memimpin bangsa Israel dengan berbagai sifat karakter, masalah-masalah yang dialami? Satu hal yang diminta oleh Raja Salomo kepada Tuhan, yaitu ia berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepadanya hati yang penuh dengan kebijaksanaan, pengertian, hikmat, agar dengan hikmat tersebut ia bisa mengambil setiap keputusan-keputusan untuk kesejahteraan kebaikan bangsa Israel yang ia pimpin. Nah, adik-adik sekolah minggu, hikmat adalah kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah yang baik yang harus adik-adik lakukan dan mana yang tidak baik yang harus kita hindari. Raja Salomo ia tidak meminta umur panjang, kekayaan, harta yang berlimpah, jabatan, kedudukan yang tinggi, tetapi ia hanya memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepadanya hati yang penuh dengan pengertian. Apakah Tuhan menjawab permohonan Raja Salomo, adik-adik? Ya, karena Raja Salomo dengan begitu sukacita ia memohon kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab permohonan Raja Salomo dengan memberikan kepadanya hati yang bijaksana. Ketika Tuhan telah memberikan hati yang bijaksana kepada Raja Salomo, ia dapat menimbang setiap perkara-perkara, mengambil keputusan-keputusan yang arif, yang benar, yang baik untuk membangun bangsa Israel pada masa pemerintahannya. Nah, adik-adik semua, kita dapat belajar dari kisah Raja Salomo dan keteladanannya. Pada masa atau ketika kita dalam keadaan new normal saat ini, kita masih beribadah sekolah minggu di rumah, kita masih belajar di rumah. Dalam situasi kondisi yang sulit ini, tentunya terkadang kita merasa ragu, bimbang, takut, kecewa apa yang harus kita lakukan. Dalam saat ini, yang harus kita semua lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan kepada kita hati yang penuh dengan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, semangat, kasih, sehingga dengan hati yang penuh dengan kebijaksanaan
kebijaksanaan, kita dapat mengatasi setiap kesulitan persoalan yang kita alami. Dengan memohon tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua untuk kita dapat menjalani setiap proses kehidupan yang ada. Baik adik-adik sekolah minggu, demikian cerita dari Kakak Lydia. Kiranya cerita ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Kebijaksanaan daripada Tuhan dapat memberikan kebahagiaan dan kebaikan untuk kita. Sekian dan terima kasih. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri cerita kita pada hari ini karena mengajak kita semua yang ada di rumah, kita mengambil sikap doa untuk kita berdoa. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di hari Minggu yang cerah ini, Tuhan memperkenankan kami untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami mohon Engkau senantiasa hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami, memberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan kepada kami untuk kami mampu mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar dengan hikmat daripada Tuhan kami dapat membedakan hal-hal baik yang harus kami lakukan dan hal-hal yang tidak baik yang harus kami hindari. Kiranya kami mohon Tuhan menolong kami, memampukan kami agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang tangguh, kuat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sobat setia anak-anak. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk Kakak Ira dan Kakak Leni yang telah memberikan kesempatan kepada Kakak Lydia untuk menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kakak kembalikan mic ini kepada MC. Ya, terima kasih kepada Kakak Lydia yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan kesimpulan dari firman Tuhan buat kita semua pada hari ini ialah kebijaksanaan membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi kita semua. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, tangan kanan, tangan kiri.
berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau telah hadir dalam peribadatan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami sehingga apa yang kami peroleh hari ini dapat menjadi berkat untuk kami semua. Berkati anak-anak sekolah minggu dari pos pelayanan 1 sampai 17 dan juga kakak-kakak pengajar dalam setiap pergumulan, tugas pekerjaan, pelayanan, kiranya Engkau sentiasa memberikan semangat, sukacita, dan sejahtera bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Karuniakanlah kami hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan, sehingga apapun yang menjadi kerinduan dan harapan kami dapat terjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sobat setia anak-anak. Haleluya, amin. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.